adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Wah, udah pada siap-siap ya, udah pada mandi, sarapan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, ayo pencet dulu stop, tombol stopnya, terus absen ya, namanya siapa ya? Oke, 1, 2, 3. Hai, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Jumpa lagi sama Kak Sarah di sekolah Minggu hari ini. Sekarang kita mau nyanyi lagu anak sekolah Minggu. Kan kita semua anak sekolah Minggu kan? Anak sekolah Minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Yeay, berarti kalau kita dengar-dengar sama Tuhan Yesus, kita akan terima upahnya. Tahu nggak adik-adik, Tuhan itu melihat kita loh dari atas, ya, mengetahui semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang dalam pikiran kita. Nah, kita mau nyanyi ya lagu ya, mata Tuhan melihat, dan hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita nyanyi ya. Melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga sedang melihat bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Dan Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengar Tante Tin cerita, kita mau berdoa dulu ya. Habis itu kita mau nyanyi satu lagu. Lagu ini mungkin lagu baru, jadi kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita berdoa dulu, baru kita nyanyi satu lagu, oke? Yuk kita mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada hari ini kami sudah bangun, kami sudah mandi, kami sudah sarapan. Itu semua berkat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih karena seminggu ini kami boleh ketemu dalam sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita bisa melihat guru sekolah minggu mengajar kami dan mendengar firman-Mu ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi kita mau dengar Tante Tin. Tuhan Yesus, bentar lagi kita mau dengar Tante Tin mau bicara tentang hati setia padamu. Kiranya Engkau bersama kami untuk mendengarkan Tante Tin. Terima kasih. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
Terima kasih Kakak Sarah. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami tadi sudah memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat menyimpan dalam hati kami, dan dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini masih diambil dari kitab Keluaran. Kali ini kitab Keluarannya pasal yang ke-31 ayat 18 sampai dengan pasal 32 ayatnya yang ke-21. Sedangkan temanya adalah berjuang untuk setia. Kalian tahu nggak berjuang itu gimana? Contohnya, kalau kalian ada yang mau ikut lomba menyanyi, apa yang harus kalian lakukan? Iya, berlatih. Cuma sekali, bisa nggak? No way. Harus berkali-kali. Mungkin 10 kali, mungkin 100 kali. Kita pasti akan berjuang untuk bisa menyanyi dengan baik. Soal menang atau kalah, itu urusan nanti. Tapi pasti kita akan berjuang. Kita mau jadi juara bulu tangkis, pasti kita akan berlatih berkali-kali. Kalau kita baru berlatih sekali terus nggak mau lagi, pasti kita nggak bisa menang. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini diceritakan waktu itu Bapak Musa dipanggil Tuhan Yesus untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Nah, rupanya Bapak Musa di atas gunung itu lama, nggak turun-turun. Jadi bangsa Israel ditinggal Pak Musa, dia kebingungan. Padahal Bapak Musa waktu sebelum pergi, dia udah menyerahkan bangsa Israel itu kepada Pak Harun. Dia bilang, Pak Harun, saya dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Sekarang kamu yang harus jagain bangsa Israel. Jaga baik-baik ya selama saya pergi. Anak-anak, karena Pak Musa perginya lama, bangsa Israel pikirnya jangan-jangan Pak Musa itu udah mati, kita nggak tahu lagi gimana. Mereka langsung berkumpul pada suatu hari. Mereka bilang sama Pak Harun, Pak Harun, Musa udah nggak ada lagi, dia nggak bakal datang lagi, kita nggak tahu Pak Musa udah mati atau pergi kemana. Sekarang kita pengen kamu buatin Allah bagi kita. Kita pengen sebuah patung yang bisa kita sembah. Nah, anak-anak, rupanya Pak Harun mendengar banyak sekali orang-orang Israel yang minta dibuatin patung. Dia mungkin takut, kalau saya menolak mungkin mereka marah, saya bisa diapa-apain. Nah, Pak Harun akhirnya mengikuti mereka. Oke lah, sekarang untuk membuat patung, siapa yang punya perhiasan? Ayo, coba siapa yang punya kalung? Kasih sini. Yang punya gelang, kasih ke sini. Kasih. Nanti ayo rame-rame. Semua yang punya perhiasan, kumpulkan. Dan setelah mereka mengumpulkan perhiasan emas, permata, rupanya Pak Harun melebur, dicairkan, dilebur jadiin satu, dibuatlah sebuah patung anak lembu emas. Tuh, lihat patung anak lembu emas. Dan sudah jadi, bangsa Israel senang sekali. Mereka
Akhirnya bilang, ini lihat, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir. Ini anak yang kelas besar bisa lihat ada di pasal yang ke-32 ayat yang ke-4b. Nah, anak-anak, harusnya Pak Harun kan bilang, itu bukan patung yang harus kamu sembah. Tapi mungkin Pak Harun takut, tapi Pak Harun malah mereka mendirikan mezbah. Pak Harun mendirikan mezbah dan membuat persembahan untuk patung lembu itu. Mereka berpesta, mereka bersenang-senang, menari, berteriak-teriak, menyembah patung lembu itu. Nah, anak-anak, Tuhan Allah melihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Tuhan Allah marah. Dia bilang, Musa, lihat tuh kelakuan bangsa Israel. Ya, sudah, cepat kamu turun. Saya akan membinasakan mereka. Pak Musa, waduh, Tuhan Allah marah nih. Terus dia coba membela bangsa Israel. Sebelum turun, Pak Musa bilang, Tuhan, masa sih kamu tega mau binasakan bangsa Israel? Bangsa Israel yang sudah kamu pimpin. Allah telah memimpin bangsa Israel selama ini keluar dari Mesir. Kalau Allah membinasakan bangsa Israel, sekarang orang Mesir pasti akan tertawa. Dia bilang, apaan? Ngapain dibawa keluar kalau sudah dibinasakan? Sehingga Tuhan merasa, oh iya ya, kalau gitu saya nggak akan membinasakan bangsa Israel. Tapi saya tetap akan menghukum mereka karena kesalahan mereka. Nah, anak-anak, waktu Pak Musa udah mulai dekat turun dari Gunung Sinai, dia udah mulai dengar, waduh, ada rame-rame itu. Semakin dekat lagi, dia lihat orang pada menari-nari di bawah, di sekeliling patung anak lembu itu. Mereka menari, menyanyi, berteriak-teriak. Nah, Pak Musa marah. Mereka lihat, apa-apaan ini? Saking dia emosi, marah, dia membawa roh batu yang dibawa dari atas Gunung Sinai itu, dia lempar sampai pecah. Nah, enggak itu aja. Pak Musa mengambil patung anak lembu itu dan menghancurkannya. Dihancurin sampai hancur lebur. Sudah itu dia giling, pokoknya dihancurin sampai hancur. Dia masukin ke dalam air, terus dia bilang, ini kamu semua ya yang sudah berbuat dosa, sekarang minum ini air daripada patung anak lembu mas itu. Nah, anak-anak, bangsa Israel padahal sudah dipimpin Tuhan dalam perjalanannya selama beberapa waktu dari keluar dari Mesir. Mereka sudah dipimpin oleh Tuhan. Dia diberi tiang awan dan tiang api, telah dipimpin juga untuk menyeberangi Laut Tiberau, memberikan sumber air yang manis di Mara, memberi makan burung puyuh dan mana untuk mereka makan. Tapi mereka selalu lupa kalau mendapatkan sesuatu yang sulit, menikmati rintangan. Dia lupa kalau ada Allah yang tetap memimpin mereka. Jadi mereka melupakan semuanya itu, sehingga mereka menyembah patung dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nah, anak-anak, coba kalau kalian misalnya punya sahabat yang biasanya kalau sekolah dia nggak punya makan, kalian bagi,
Kalau dia nggak membawa sesuatu, pensil atau menghapus, kalian pinjamin. Kalau sedang sedih, kalian hibur. Tapi dia bilang sama temen yang lain lagi, ah apaan sih ini? Dia bukan teman saya kok. Dia jahat sama saya. Aku mendingan nggak usah berteman sama dia. Gimana coba perasaan kamu? Jengkel kan? Marah kan? Sedih, kecewa. Orang yang sudah dibantu, yang sudah dilindungi, tapi malah menjelek-jelekan kita. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita pelajari tadi, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berjuang. Kita nggak boleh bosan. Mungkin kita bosan karena di rumah aja, udah pengen ke sekolah, lari-lari, main sama teman-teman. Tapi belum bisa. Bosan pakai masker. Apaan? Nggak enak napasnya. Tapi kita harus berjuang, belajar untuk tetap melaksanakannya. Karena demi kebaikan kita. Kita ikut protokol kesehatan, makan yang baik, tidur yang cukup, nurut sama oma, opa, guru, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Kita nggak boleh seperti bangsa Israel, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit melupakan Tuhan. Dia nggak mau sabar dan setia untuk menunggu. Kita maunya kalau minta sesuatu langsung dapat saat itu juga. Nggak boleh, ya. Nah, satu lagi terakhir, kalau kita berbuat salah, kita harus memperbaikinya. Kita kalau bisa jangan mengulang lagi, dan kita harus juga siap menerima hukuman. Kalau kita bersalah, kita dihukum, kita harus nurut, dan kita harus tetap juga setia berdoa, minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan menolong kita untuk tetap setia, tetap sehat, untuk melaksanakan dan tugas-tugas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita membuat aktivitas berupa komitmen atau janji pada diri kita sendiri. Bahannya mudah, semua pasti punya. Kertas origami, terserah warna apa, atau bisa juga kertas polos. Kalau kertas polos nanti kalian bisa warnain dengan pensil warna. Jadi semua pasti punya ya di rumah. Terus untuk tangkainya kita bisa memakai, kita perlu sumpit atau stik es krim, atau bisa juga berupa karton bekas yang kita gunting. Karton bekas kita gunting jadinya kaku ya. Ini kita mau buat seperti ini. Ini yang suka es krim pakai bentuk es krim. Yang suka bunga bisa bentuk seperti bunga. Kalau yang suka balon, kita bisa pakai bentuk balon. Ya, untuk membuat es krim, ya, es krim kita kayak ini, kita lipat. Oh iya, kita perlu lem juga, sama gunting, sama spidol untuk menulis. Ini kita lipat atasnya, kita lipat 3 ya. Terus kita tekuk atasnya, kita lem. Lem. Terus untuk es krim konnya kita bisa ini misalnya 3 ya, mau konnya 3 kita pakai 3. Terus kita gunting.
Nah, jadi sekarang kita lem. Kita lem, terus kita tempel. Tuh, jadilah es krim. Terus ininya kita selotip tempel. Jadi bisa ada tangkainya. Baru kita kasih tulisan. Kita mau apa? Misalnya kita yang paling nggak setia apa? Kita paling susah buat bangun pagi. Kita tulis, saya mau berjuang untuk setia dan mau bangun pagi. Kita tempel di dekat dimana kita bisa lihat, gampang lihatnya. Jadi tiap kali lihat, oh iya saya mesti bangun pagi. Atau misalnya ini, saya mau berjuang untuk setia ke sekolah minggu. Biasanya males kalau suruh bangun pagi minggu, maunya bangun siang, nggak mau sekolah minggu. Nah, supaya ingat, kita tempel. Bisa juga nih, sekarang kita mau buat yang bunga. Kalau yang bunga, kita nah ya, bunga ini kita gunting. Ini kita jadi. Terus untuk kelopaknya kita gunting juga. Terus kita lem. Kita tempel jadi begini. Terus kalau kita pakai stick, kita tempel juga. Jadilah kita tulisin, kita berjanji mau apa, mau berjuang untuk jadi dokter atau jadi pilot atau jadi juara tinju, taekwondo, terserah apa yang kalian perlu diperjuangkan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kita tempel supaya kita bisa melihatnya. Selamat mencoba. Anak-anak, sebelum kita menutup kebaktian kita mau memberikan persembahan terlebih dulu. Kita bisa memberikan persembahan dengan cara masukkan ke dalam amplop, menyimpannya, atau dalam dompet disimpan, atau dititipkan ke mama papa, nanti untuk diserahkan ke gereja. Nah, sekarang kita mau berdoa menutup kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh ikut kebaktian sekolah minggu walaupun kami tetap di rumah. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami dan dapat menggunakannya untuk menolong orang-orang lain. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia, untuk berjuang, dan mau tetap menurut akan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah
kami semua, berilah kami kesehatan, agar kami boleh melakukan kegiatan kami sehari-hari. Kami boleh belajar dengan baik, dan kami bisa mengikuti semua yang harus kami lakukan dengan tubuh yang sehat, dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Berkati juga orang tua kami, oma opa kami, dan orang-orang di sekitar kami, agar mereka boleh sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kebaktian kita udah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.